Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo guys semua, kita ketemu lagi nih ya bareng Varian di sini. Kita kembali di pelajaran IPS. Kita masuk ke tema 8, sekarang pertemuan kedua. Ya, kita lagi dengan metode yang sama, yaitu metode jarak jauh. Oke. Setelah pertemuan kemarin kita, yang pertama kita sudah bahas kegiatan ekonomi dan usaha perekonomian. Dan pertemuan kita hari ini insya Allah kita akan bahas tentang ekonomi swadaya dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita review dulu ya. Masih ingat ya pelajaran kita yang kemarin? Pelajaran kita ada 2 poin. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Masih ingat ya? Nah, kedua adalah usaha perekonomian. Hari ini apa sih yang kita mau pelajari? Nah, hari ini kita ada ekonomi swadaya. Apa sih ekonomi swadaya? Aduh, bingung deh. Tenang aja, coba lihat di buku tema 8 halaman 23 ya, sebagai contohnya. Nanti kita jelasin. Nah, berikutnya adalah kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Setelah kalian paham kegiatan ekonomi, usaha perekonomian, dan ekonomi swadaya, kamu harus menganalisis apa sih kegiatan ekonomi di tempat kalian. Oke? Are you ready guys? Ya. Sambil dengerin materi ini, sambil liatin materi ini, jangan lupa ya. Boleh sarapan, boleh ngopi-ngopi ya. Kalau sekarang kalian dengerinnya pagi-pagi apa siang ya. Jangan lupa ya, berjemur. Kita butuh vitamin D dari matahari kita. Gratis. Oke, lanjut. Kita sekarang ke ekonomi swadaya. Oke guys, sudah baca buku tema 8 nomor 3? Kalau belum, nanti setelah materi ini dibaca. Contoh artikelnya itu berjudul kegiatan ekonomi kerakyatan masyarakat Jayapura ya. Berdasarkan teksnya itu kita ambil contohnya di Jayapura. Dari teks tersebut berisi tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi swadaya. Kira-kira apa ya? Tapi Varian nggak akan jelasin di sini ya, karena ada teksnya. Nanti setelah kalian baca, silahkan kalian pahami maksudnya apa sih gitu nanti ekonomi swadaya. Dan terus nanti ada kuis ya, isi kuisnya untuk mengetahui pemahaman kalian. Oke, tenang, ada kuisnya gratis ya. Berikutnya kita masuk ke mana nih? Nah, kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Oke, di bagian kegiatan ekonomi masyarakat setempat ini, kalian akan melihat sekitar kalian mengenai kegiatan ekonomi. Ada apa ya di sekitar kita ya? Mulai dari keluarga, tetangga, ya, RT, RW. Nah, ya. Terus kita lihat juga orang tua kita profesinya apa sih ya? Apakah pekerja kantoran, apakah pengusaha ya, apakah penjual online, seller online. Nah, kita harus lihat kegiatan ekonomi masyarakat setempat itu mulai dari yang terdekat ya, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Nah, nanti kita lebih luas lagi nanti ke kelurahan dan kecamatan. Nah, kalau yang tinggal di Citra Raya kan, kita lihat nih di Citra ini ada banyak ya pasti orang jualan, orang kerja segala macam. Nah, kita harus lihat itu. Kita lanjutkan. Dan karena kita sekarang masih menjalankan sosial atau physical distancing, nah kalian kan nggak bisa keluar. Nah, bayangin aja deh ya, bayangin di dalam pikiran kita masih inget lah jalan-jalan apa yang ada, rukonya apa, dijualan apa, ya ada kantor apa. Atau kalau sulit kalian bisa diskusi dengan ayah bunda. Nah, setelah kalian bayangkan dan kalian udah nih tahu nih, nah kalian harus mengelompokkan ya ke dalam 2 jenis. Yang pertama, profesi atau usaha apa yang menghasilkan barang. Yang kedua, profesi atau usaha apa yang menghasilkan jasa. Pak, barang sama jasa itu apa? Nah, kalau barang di sini Varian ambil di Braille ya. Adalah suatu jenis benda yang berwujud dan memiliki nilai sehingga untuk mendapatkan kepuasan dari barang tersebut maka harus digunakan. Jadi segala sesuatu yang kita pakai ya berwujud ya, dan kita bisa pakai itu namanya barang. Dan apa itu jasa? Jasa adalah suatu jenis barang ekonomi yang tidak berwujud, dan untuk mendapatkan kepuasan maka harus dinikmati ya.
Coba kita lihat di sini. Nah, kita langsung kasih contohnya. Kalian kasih contohnya di sini, pengelompokan profesi atau usaha berdasarkan penghasil barang atau jasa. Yang pertama, barang dulu. Oke, barang kira-kira apa ya? Profesi penghasil barang. Pada ambil contohnya adalah pengrajin kayu yang ada di buku. Nah, pengrajin kayu itu kan dia mengolah kayu ya, kayu mentah. Nah, bukan mentahnya mau dimasak, enggak. Kayu mentah itu yang, atau kayu yang panjang-panjang, atau kayu yang masih berbentuk dari pohon tebangan gitu ya kan, kayu yang berbentuk pohon gitu kan. Nah, lalu diubah ya sama pengrajin kayu menjadi apa? Furnitur, perabot rumah tangga ya, misalnya meja, kursi. Pasti di rumah kalian ada barang-barang yang terbuat dari kayu. Nah, itu dibuat oleh pengrajin kayu. Pengrajin kayu itu menghasilkan apa? Barang ya yang bisa dipakai. Nah, selain pengrajin kayu, kalian kasih koki atau juru masak ya. Ada apa namanya, kalau di TV itu ada master chef. Nah, kita tahu lah master chef atau koki biasanya ngapain sih kerjanya? Masak ya. Masak itu apa? Dari bahan-bahan mentah. Nah, ini baru nih bahan masakan ya, baru deh dimasak sama itu koki jadi makanan yang enak, cakep. Jadi lapar nggak ya? Nah, setelah barang kita masuk ke berikutnya adalah jasa. Oke, jasa. Kalian kasih contoh di sini profesinya. Yang pertama adalah tukang cukur yang terdekat ya. Tukang cukur. Tukang cukur itu kerjanya ya nyukur rambut ya kan. Nggak ada barangnya ya. Barangnya cuma sebagai jasanya dia gitu kan. Tapi apa dampaknya ke kita? Dampaknya kita adalah rambut kita yang tadinya panjang jadi pendek, yang jadi nggak rapi jadi rapi. Jasa yang diberikan berupa pelayanan. Nah, pelayanan dalam mencukur rambut. Berikutnya setelah tukang bubur kan tuh mau naik haji. Oke, tukang cukur ada dokter. Dokter adalah seorang yang karena ilmunya berusaha membantu pasien untuk menyembuhkan penyakitnya ya guys. Dokter sekarang menjadi garda terdepan menghadapi corona. Wah, lagi perang terhadap corona. Wah, kita juga bisa jadi pahlawan. Wah, kalau kita belum jadi dokter, pahlawannya apa? Kita pahlawannya di rumah aja ya, karena sekarang lagi social distancing. Oke, lanjut. Jadi kalau secara sederhananya adalah barang itu adalah benda yang berwujud ya, bisa kita pakai atau habiskan ya. Kalian punya apa nih, misalnya handphone. Nah, handphone itu kan bisa dipakai, bentuknya barang ya, atau apa, kita habiskan gitu kan, nggak dimakan maksudnya, kita pakai sampai umur handphonenya itu habis, sampai rusak misalnya ya kan. Setiap barang tuh pasti punya umur ya, makanya ada garansi. Oke, barang itu dia benda berwujud. Sekarang adalah jasa. Jasa itu adalah intinya pelayanan ya, kita bisa rasakan dan kita nikmati. Silakan kalian pikirkan contohnya nanti ya, diskusi sama ayah bunda boleh ya, atau cari-cari contoh yang lain ya. Dan alhamdulillah selesai materi kita hari ini. Gak usah lama-lama, yang penting ada apa namanya, ada informasi, ada wawasan baru dan tugas yang penting ya. Silakan kerjakan di Google Form, nanti akan di-share di grup WhatsApp ya. Nanti ada link di Google Form, kalian langsung kerjakan dan insya Allah kalian juga bisa langsung dapat yang namanya hasil ya. Nanti misalnya soalnya ada 10 ya, kalau benar 10 berarti dapat 100 ya dong ya. Nanti kalian tinggal lihat di Google Form, kerjakan di Google Form, dan kalau bisa kerjainnya mandiri ya, tanpa diskusi. Oke, karena diskusinya tadi udah sebelum ngerjain. Jadi sebelum mengerjakan, kalian pahami materi baik-baik, dibaca bukunya tema 8 ya, dan setelah itu kerjakan di Google Form mandiri ya. Kalau kalian nggak paginya nggak bisa, boleh kerjakan malam. Yang penting usahakan kerjakan mandiri. Oke, have a nice day ya. Tetap di rumah ya tagar kita kali ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa namanya, hari-hari yang baik ya. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Buat keluarga kita semoga Allah mudahkan. Oke. Dan terima kasih ya. Referensi kita ada di buku paket tema
tema 8 nih, tema 8 halaman 23 dan 64 ya. Boleh baca, Parian juga bacanya di Brainly. Nah, di sini slide-nya ada dari free PowerPoint. Oke. Terima kasih, dan buat ayah bunda semua, tetap support anak-anak kita belajar dan dibawa santai ya. Jangan terlalu panik, enggak ya. Dibawa santai saja. Insya Allah kita sama-sama mendukung, karena kondisi ini kondisi darurat ya, tidak bisa kita prediksi. Jadi kita bawa santai saja, tidak terlalu mempush anak-anak kita, tapi tetap dengan rambu-rambu yang ada. Saat diskusi silahkan berdiskusi dengan anak-anak kita, dan saat mengerjakan mandiri silahkan biarkan anak-anak kita bekerja mandiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.